Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang peduli atas kami. Kau juga Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Pagi hari ini kami butuh mendengar suara-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar kembali firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah jangan marah. Diambil dari Mazmur 37 ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marah merupakan salah satu emosi yang wajar dimiliki setiap orang. Marah terjadi disebabkan oleh pertentangan terhadap seseorang atau karena perasaan kita telah diperlakukan tidak benar atau tidak menyenangkan. Yang perlu diperhatikan soal marah adalah marah bisa saja wajar, tetapi ada marah yang tidak wajar atau kemarahan yang tidak sehat. Seperti keseringan marah, menahan amarah untuk waktu yang sangat lama, atau melampiaskan amarah dengan meledak-ledak. Ini semua bisa menyebabkan dampak buruk tidak saja pada hubungan kita dengan orang lain, dan dapat juga berdampak buruk pada kehidupan pribadi kita, terutama masalah kesehatan. Beberapa efek buruk marah bagi tubuh dalam jangka pendek antara lain, kita akan mengalami sakit kepala, sakit perut, susah tidur, cemas, tekanan darah tinggi, gatal, masalah kulit, dan lain sebagainya. Apabila hal ini dibiarkan, bahkan kebiasaan marah dan marah yang berkelebihan itu dapat beresiko terhadap jantung dan juga akhirnya kita bisa mengalami stroke. Jadi, kita harus bisa mengendalikan marah itu. Bukan dilarang untuk marah. Ada saatnya kita marah, tapi kita harus sadar jangan sampai kita dikuasai oleh amarah yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan agar kita jangan marah, karena marah belum tentu akan menyelesaikan masalah. Bisa saja karena marah malah justru tambah masalahnya. Di ayat 8 firman Tuhan berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu." Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tuhan ingin kita berhenti marah karena pada prinsipnya orang yang marah berkepanjangan akan merugikan dirinya sendiri dan juga bisa kepada orang di sekitarnya. Bahkan dikatakan akan membawa kejahatan. Jadi kita wajib mengikuti firman Tuhan untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati. Jika kita emosi dan ingin marah,
sebaiknya kita mencari waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu, agar kita bisa berdoa dan juga berpikir. Di ayat 7 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Berdiam itu artinya tidak melakukan apa-apa, hanya berdoa saja. Pasti ada kekuatan untuk kita menghadapinya. Jadilah sabar dan jadilah pembawa damai, agar hidup kita bisa menjadi saksi Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati, karena Engkau ingin kami menjadi pembawa damai. Berikan pikiran kami untuk bisa mengendalikan marah kami, agar hidup kami juga bisa jadi berkat, bukan jadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan juga berikan hati yang sabar, agar kami tidak mudah marah ya Tuhan. Kami minta itu semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.